Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang mulia, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang kami hormati, yang mulia, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang kami hormati, yang mulia, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang kami hormati, Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, beserta segenap jajaran. Yang kami hormati, yang mulia, para Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun secara daring melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan kegiatan diskusi hukum Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengusung tema Transformasi Digital versi 6.0.0 melalui bedah berkas. Upaya meningkatkan profesionalitas tenaga teknis peradilan agama dalam pelayanan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mars Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Oh baik Pak, Indonesia Raya saja Pak. Silahkan hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demi keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Manaf, selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita bersama-sama mengosongkan hati, menadahkan tangan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul bersama-sama di kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam acara bedah berkas perkara. Kami memohon kepada Engkau rahmati dan ridhoi pertemuan dan acara ini. Ya Allah al-hadi ila sabilir rasyad. Tuhan yang memberikan petunjuk dan bimbingan. Bimbinglah kami di dalam semua kegiatan dan program yang kami lakukan selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Dan sinarilah dengan petunjuk-Mu agar kegiatan dan program ini memberikan manfaat kepada semua aparatur peradilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan masuk dalam bingkai ibadah kepada-Mu. Ya Allah Al-Qawiyyu ya Matin, Tuhan yang Maha Kuat, kokoh dan Maha Perkasa, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, kejernihan dalam berpikir serta kemampuan dan kearifan dalam bertindak, sehingga dapat mewujudkan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan pinta kami. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Organizing Komite yang mulia Bapak Dr. Andes Muhammad Dihyah Wahid MH. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang mulia rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang kami hormati Pak Panitra, Pak Sekretaris, seluruh pejabat fungsional Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang berbahagia. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda beserta yang hadir baik secara langsung di Aula Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun secara daring melalui Zoom meeting yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi
yang masih mempertemukan kita di dalam kegiatan diskusi hukum Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta. Semoga kita bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik dan sehat serta menghasilkan hasil rumusan yang berkeadilan. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan panitia baik SC maupun OC atas terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Selanjutnya kami akan melaporkan yang pertama mengenai tema pada diskusi hukum Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang kita laksanakan adalah transformasi digital versi 6.0.0 melalui bedah berkas, upaya meningkatkan profesionalitas tenaga teknis peradilan agama dalam pelayanan hukum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dan waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2025. Waktunya secara luring di Aula Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diikuti oleh 7 PA dan secara daring melalui Zoom meeting yaitu di PA Tanjung Redep dan PA Sendawar. Selanjutnya peserta kegiatan yang pertama Ketua Pengadilan Agama, kemudian WKPA, Hakim Senior, Panitra, Panmud, dan JSP di masing-masing PA serta Panitra Pengganti di PTA Samarinda. Kemudian dana kegiatan dibebankan kepada DIPA PTA tahun 2025 dan kontribusi dari teman-teman PA sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kiranya berkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk membuka diskusi hukum Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Namun sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu buah pantun Yang Mulia. Biasanya enggak, tapi hari ini saya pantun. Sungai Mahakam di Kalimantan Timur mengalir tenang sampai menghanyutkan. Selamat melaksanakan diskusi hukum, semoga menghasilkan rumusan yang berkeadilan. Demikian laporan kami sampaikan. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sekaligus membuka acara diskusi hukum secara resmi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, para Hakim Tinggi, para Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Agama minus Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redep dan Ketua PA Sendawar beserta seluruh jajarannya, Bapak Panitra, Sekretaris, pejabat kepanitraan baik di PTA maupun di seluruh pengadilan agama, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus kepada adik-adik tim IT yang berada di PTA maupun di PA, khususnya yang lewat daring
Zoom meeting di Sendawar dan Tanjung Redep. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini kita sudah melewati satu acara dan saat ini kita masuk acara yang kedua, yang acara inti kita adalah untuk melakukan diskusi hukum dalam bentuk beda berkas. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ada di sekalian, bahwa diskusi hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagaimana yang telah dilaporkan secara singkat oleh Ketua Panitia mengambil tema transformasi digital versi 6.0.0 melalui beda berkas, upaya meningkatkan profesionalitas tenaga teknis peradilan agama dalam pelayanan hukum di wilayah hukum PTA Samarinda. Ini tema setelah dipertimbangkan, dikaji oleh teman-teman semua, khususnya tim Pokja, karena siap tidak siap kita harus masuk pada era yang dimana semua manusia harus melek, apalagi pengadilan agama yang notabene tidak pernah ketinggalan merespon semua perubahan itu. Itulah sebabnya kita atau oleh tim Pokja dan bersama panitia memilih tema ini, karena tidak mungkin sekarang kita hidup tanpa teknologi yang maju, karena high tech ini adalah kebutuhan. Kita masuk sekarang sudah zaman apa itu, Mas Segeri, IA atau IAAI, terserah kamu tamu. Di balik-balik mirip sama juga itu akhirnya. Jadi dulu ketika saya ikut diskusi Purna Bakti di Mahkamah Agung ketika sebelum pemilu, itu sudah dibayangkan bahwa nanti ketika nanti kontestan pemilihan umum, kita sudah bayangkan yang akan menang siapa. Jadi ya siapa yang punya data, yang punya dokumen yang lengkap, itulah yang namanya akan memiliki dunia ini. Karena itu Mahkamah Agung selalu ya terdepan. Kemarin waktu penyerahan penghargaan WBK 2024 sudah disampaikan oleh Kementerian Menpan RB bahwa lembaga negara yang terdepan saat ini merespon perubahan adalah Mahkamah Agung. Tepuk tangan dulu. Berarti sudah ada pengadilan agama di dalamnya. Nah, adalah satu keniscayaan bahwa ini memang kita harus lakukan. Yang kedua, kenapa kita pilih beda berkas? Karena keterlibatan seluruh unsur penjabat teknis, baik melalui jurusita pengganti, panitera muda, panitera, dan sudah barang tentu para hakim. Nah, itu kita pilih beda berkas. Kalau hanya memiliki topi, kita pilih judulnya mentereng. Tapi ternyata yang diskusi cuma 1-2 orang. Karena tergantung bacanya, begitu Pak Suryadi. Ya itu yang saya bilang tadi, literasi orang itu sekarang ini yang dituntut para ketua, bacanya. Nah, selalu saya bilang bahwa kita juga harus profesional, tapi kita juga harus generalis. Nah, karena kalau tidak kita ketinggalan, karena ini persisnya berubah-ubah. Dulu atau kemarin dimuskan ada yang bilang baru 5.0. Seingat saya bilang saya ini orang tua, tapi saya ingat saya sudah 6. Nah, setelah dibuka-buka makhluk halus, ternyata betul sudah 6.0. Jadi maksudnya bapak-bapak, walaupun kita pimpinan, itu hakim harus ikuti, apalagi hakim tinggi ini kan, harus selalu diikuti perkembangan. Hadirin yang saya banggakan, kegiatan diskusi hukum ini merupakan agenda penting dalam meningkatkan kualitas dan
profesionalitas tenaga disiplin agama dengan mengusung tema yang tersebut di atas. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk memperdalam pengetahuan, menyatukan persepsi, serta menemukan solusi dari berbagai permasalahan dihadapi dalam praktek sehari-hari. Ini sebenarnya kan pengulangan. Berkas itu akan kita lihat dikutu-kutui lagi, ternyata bahwa sistem yang dipegang Mahkamah Agung sampai hari ini menjadi landasannya masih Impres 191 itu. Apa itu? Tentang pemberlakuan Bindalmin. Jadi kenapa harus kita tertib administrasi dulu? Jadi ketua harus kuasai manajemen perkara, harus kuasai manajemen peradilan. Dia setelah itu dia harus menguasai hukum formil atau hukum acara. Kalau hukum materi saya kira Bapak sudah hafal semua. Ya, Bapak mau mutus mana maunya silakan aja, tapi harus sesuai di atas rel pondasi yang benar. Nah karena itu beda berkas perkara ini akan kelihatan sebenarnya sejauh mana majelis itu ya menangani perkara itu secara profesional. Karena itu keterlibatan semua pihak di situ ada, terlihat mulai dari administrasi awal masuk. Nah, karena kalau tidak akan nampak di sana ada saja yang dilewati. Nah, termasuk ini kan gurunya tertib administratif siapa? Ya panitera. Karena panitera sibuk maka diwakili oleh siapa? Oleh panitera pengganti kalau bersidang. Secara administratif menertibkan yang membantu adalah para panitera muda. Tetapi ketika majelis hakim itu sudah ditetapkan oleh ketua dengan penunjukan PMH, kemudian ada PHS-nya, maka itu sudah majelis yang istilahnya sudah terjadi organisasi kecil itu yang menangani perkara itu. Jadi tidak boleh dilimpahkan lagi ini, wah panitera apalagi ketua itu bukan berarti lepas, dia tinggal mengawasi saja. Tetapi kapan ada yang alpa, ada yang maksudnya luput hal-hal yang substantif, maka berarti yang lalai itu adalah majelisnya. Nah itulah kita diskusi ini. Kita saling mengingatkan, tidak boleh kita sorong menyorong. Wah ini kan kerjanya Bapak. Tapi panitera ketika kalau ada upaya hukum, ya Bapak tidak selektif, tidak mengontrol panmutnya. Tolong Pak panmut hukum dilihat. Itu kalau ada upaya hukum, kalau perkara minutasi. Tapi kalau baru perkara masuk, berarti kan tanggung jawabnya panmut permohonan dan panmut gugatan. Kalau di PTA berarti panmut banding dan panmut hukum. Nah ini kan sebenarnya tugas kita tidak terlalu berat sebenarnya Bapak. Hanya kadang-kadang kita karena merasa sudah menguasai, akhirnya di luar kepala. Makanya kita pilih berberkas. Orang bilang, oh berberkas kan orang merasa mandang enteng itu. Kalau Bapak tidak percaya, ambil berkasnya Bapak, di-sharing. Umpamanya di Samarinda berapa majelis? AB kan sudah pasti. C1, C2 sampai C berapa? 5. Balikpapan berapa? Sampai C berapa? C6. Terus Tenggarong. Tenggarong sampai C berapa? C1 saja. Nah, coba. Ya, bayangkan kan ada hakim. Oh, ambil hakim gak ada. Kalau Bontang C3. Nah, ditukar-tukar boleh. Padahal hakimnya baru hakim baru. Ya, itu tergantung. Itu otoritas Pak Ketua itu ya, terserah aja. Nah, jadi kalau saya waktu pimpinan di tingkat pertama 4 kali di kelas 1A itu enggak ada. Saya tidak mau tahu mau tua, mau saya muda, saya tua, pokoknya tergantung saya Pak Ketua mau tunjuk siapa begitu. Ya itu maksudnya tergantung. Itu kan seni memimpin. Jadi Bapak, Ibu yang pimpinan di daerah itu silakan atur kantornya. Kan itu manajemen, saya bilang tadi dari awal, manajemen perkara itu ketua yang harus manage dengan Pak Wakil, Ibu Wakil. Ya diatur aja. Yang penting lancar. Nah, silakan. Nah tetapi
Jangan sampai maksudnya gara-gara yang ngaturnya seperti sekarang ada izin hakim tunggal. Nah, hakim tunggal ini siapa yang ngatur? Dari Mahkamah Agung kita mulai proses dari tingkat banding, izin ke ke Ketua Mahkamah Agung turun, oke. Ada izin. Nah, setelah datang izin, Bapak dikasih SIM. Kan gitu. Bapak ngendara boleh masuk lorong, jalan lurus, masuk apa? Ini tol, tapi tol ya tol mana? Jangan balap cepat-cepat situ nanti Bapak jatuh kalau di Samarinda. Kalau tol di Jawa boleh lah. Ya kira-kira gitu ya. Nah, Bapak dikasih SIM ini maksudnya ya ketua kalau lihat perkaranya ya agak berat lah. Pak Ketua kan tahu baca gugatan. Nah, ini kita masuk ini pada berkas juga ini pembinaan. Bapak lihat gugatan dulu, permohonan itu. Bapak jangan bilang, oh ini pengacaranya 10, profesor, enggak usah pusing. Mau profesor, mau jenderal, enggak usah pusing. Ketua yang lebih hebat, wakil yang lebih hebat. Karena Bapak yang menentukan, ini organisasinya majelis. Oh ini ternyata pengacaranya banyak, tapi ini kayak berkas di Lombok. Ada Pak Nasri kan, Lombok. Banyak berkas stres orang sana Pak. Tapi ahli warisnya ya 100, 200 ya biasa. Terus pengacara kasih gertak saksinya banyak banget. Ya pusing, padahal sebenarnya itu. Kalau hakim karir tidak pernah takut dengan berkas-berkas yang tebal itu. Kan cuma itu aja dilihat. Karena itu ketika membaca gugatan, Pak Ketua, Pak Ibu Wakil atau PLH, kan ada PLH. Ada dulu hakim binaan dari Surabaya, baru 2 minggu dia tugas jadi hakim, dia sudah jadi PLH ketua. Coba. Karena ketuanya suka pulang-pulang gitu. Tapi di Samarinda enggak ada gini. Saya tanya berapa lama kamu nak di situ? Biasanya Pak Ketua, dia panggil saya Abah. Abah, saya sudah PLH. Wah, kaget saya. Lo kok baru tugas kemarin, kapalnya baru sandar, kok sudah PLH? Dia bilang itu Pak Ketua kalau dia pulang Abah lama. Berapa lama? Ya kadang 1 bulan lebih. Saya bilang jangan kau ikut sama senior yang tidak disiplin itu. Ya ini alhamdulillah ini anak ini benar ini saya cerita, dia sudah jadi wakil di NTT sana. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini dilihat kalau ternyata bahwa gugatan ini berat, Bapak jangan hakim tunggal. Walaupun Bapak diberi otoritas boleh pakai hakim tunggal. Ini maksudnya ini. Ya. Karena khawatir kalau Bapak kasih hakimnya Bapak namanya tenggelamkan hakim Bapak. Perkara itu kan kalau sendirian gimana Pak? Mana kan berat Pak. Kalau ada teman diskusi kan bagus. Karena itu hakim kan tidak mungkin kalau lagi nanya-nanya begini baru turun dulu. Pak Ketua, itu bagaimana ini mau diapakan? Makanya ada PP waktu saya tugas di suatu PA itu ketika ada perkara berat, dia pikir setelah sidang dia datang ikut di belakang saya. Saya bilang kenapa? Dia bilang baru terjawab Pak. Pertanyaan saya di Makassar, kenapa hakim itu lebih tinggi tunjangannya daripada PP? Padahal yang lebih capek itu PP, Panmut, Panitra katanya. Oh, pemateri waktu itu di Makassar enggak menjawab dengan memuaskan dia. Karena ketika dia tanya itu waktu itu dia menyaksikan persidangan, saya tanya hakim saya, Mas, tapi bukan besar begini. Terus saya tanya, ini hakim saya 2 anggota ini tidak bisa menjawab. Dia tanya, terserah Pak Ketua saya. Kamu itu gimana sih sampai ini? Skor sidang. Skor sidang. Setelah skor sidang, baru kelihatan jawabannya. Itulah tadi PP nanya, ternyata jadi hakim itu berat Pak. Ini yang saya mau sampaikan. Bapak cerna yang saya ngomong ini ya. Tidak mungkin hakim itu kalau alot sesuatu di persidangan itu mau turun tanya dulu skor. Mau turun tanya Pak Ketua dulu atau tanya hakim senior Pak. Kira-kira bagaimana mau bagaimana ini? Nggak bisa Pak. Bapak belajar. Itulah yang saya bilang. Kalau dosen itu 10 ilmu materi yang dia punya, dia ajarkan 2. Masih ada serepnya 8. Jangan Bapak pergi mengajar. Maka kalau saya diajak mengajar, nggak usah lah. Sekarang mengajar bukan seperti dulu. Kalau dulu Pak Wakil presentasi selesai. Sekarang disuruh tugas ini. Aduh, masa kok
tua-tua bangka begini masih ngurus gitu. Kita ngajar, ini kan sudah ngajar juga selesai kan. Jadi saya minta para ketua, para wakil, hakim itu hati-hati. Karena Bapak PLH tanggung jawab menyuruh, menetapkan PMH itu baru Bapak bikin. Coba Bapak kalau salah tunjuk, dia menangani perkara tiba-tiba terpeleset kakinya. Ternyata itu melanggar kode etik profesionalitas. Dia dianggap unprofessional conduct. Bapak coba bayangkan, nasibnya itu anggotamu gara-gara kita salah. Karena itu Bapak yang sudah punya tiket hakim tunggal, kalau sudah ada hakim situ 2, Bapak tidak apa-apa hakim majelisnya. Jangan bilang karena kondisinya tidak boleh Bapak begitu. Itu berarti Bapak tidak memanage peradilan itu dengan baik. Ya, hakim itu yang ditunjuk, Bapak juga bisa kan baca gugatan. Bukan berarti melawan ketua, melawannya. Masa Bapak ditunjuk, Bapak tidak mau? Bukan Pak Ketua, ini lembaga. Nah, itu loh maksudnya Bapak. Bapak jangan pasrah saja, itu maksudnya. Nah, saya minta betul ini di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, para ketua, para wakil PLH itu hati-hati ya. Walaupun ada izin hakim tunggal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, keterbukaan dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur penegak agama di wilayah hukum PT Samarinda, kegiatan ini akan memberikan hasil yang optimal. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini menjadi amal ibadah dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional dan berintegritas. Karena Bapak Ibu saya ingatkan, ini bahaya teknologi. Bapak selalu saya kalau ngomong itu selalu keluar. Kita harus objektif Pak Bapak. Kalau orang ini kita tetap harus juga mengingat kebaikannya, kelebihannya. Jangan benci semua Pak Panitera, balik papannya. Bapak tidak usah berpikir mau pulang ke Kalteng lagi ya. Ya saya tahu kemarin ya, baru ini kadang-kadang. Jadi saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Karena di zaman sekarang ini kalau kita tidak hati-hati Bapak-bapak bahaya. Karena orang bisa rekayasa. Jadi mohon maaf ya, syukur sekarang jurusitanya sudah PT Pos. Tapi kemarin ada perkara tapi bukan sini. Saya ditelepon, Pak ini masa perkara posnya tidak menyampaikan kata yang tidak tuntas. Saya itu urusan. Pasti kalau hakim itu tidak sah meragukan itu panggilannya ya diulang. Ada orang nanya gini-gini, ya sudahlah. Bapak jangan begitu. Kalau dulu sidang 12 kali boleh, sekarang 2-3 kali sidang putus boleh. Sekali juga boleh. Tergantung hakim. Kalau dia sudah bilang dapat, kan itu RBG bilangnya begitu, dapat. Berarti itu kalau dapat apa? Wajib atau imperatif atau alternatif? Nah, itu alternatif. Kalau orang itu ternyata sudah pisah, tidak ada kemungkinan untuk balik, sudah terus sudah patut pertama, masih mau diulang? Ngapain? Ketok aja. Sama yang pleno kamar. Ya tapi jangan bilang KPTA yang begini sekarang mau pisah-pisah orang, bukan. Orang sudah pisah, nyata enggak pernah lagi, enggak usah cukup 6 bulan, tapi ada faktor pendukungnya, ada alasan-alasan, ada indikasi bahwa begini. Bolehlah, hakim silakan. Bapak mau rukunkan ulang enggak mungkin, mediasi sudah, hakim sudah berbusa mulutnya sampaikan di persidangan, enggak bisa, ya sudah. Daripada tinggal sama-sama. Begitu Pak Ibu Ketua ya. Jadi jangan Ibu Ketua dengan Pak Ketua ini kelas 1, 2, 2. Oh, ada hakim Pak. Perkara banyak. Perkaranya Bapak berapa? 10.000. Enggak toh? 3.000 belum sampai ya. Nah, 3.000 kurang. Ya enggak apa-apa lah. Ibu sodako lah. Pulang jam 11, 12 boleh lah itu gitu ya. Karena seniormu yang ngomong ini biasa pulang jam 10. Enggak cuti 2 tahun biasa. Urus perkara. Setelah hakim tinggi, ya alhamdulillah ada cerita. Karena kalau ibu bapak tidak berdarah-darah dari KPA, WKPA, hakim, baru bapak jadi hakim tinggi, jadi KPTA, apa yang bapak ibu mau ceritakan kepada generasi belakangmu? Ya,
Tapi bukan berarti kalau kita cerita begini, Bapak Ibu, adik-adik tidak istirahat. Istirahat, atur waktumu, karena kamu yang manage waktu itu. Ya, jangan juga kamu jadi manajemen tukang cukur, semua kamu urus. Salah, bagi tugas dengan baik. Bagaimana caranya? Ngawasi. Tapi ibu harus terus, bapak terus. Walaupun itu hakim hanya 2 orang, boleh aja bagi. Karena buku coklat 1 Mahkamah Agung mengatakan, hakim itu adalah unsur membantu ketua di bidang teknis. Non teknis boleh. Apalagi panitera, jangan panitera bilang banyak perkara ini tidak teratur, tidak terjahit. Begitu aja aku pusing. Ya kalau begitu sudah ke sendawar, tukar yang orang sendawar. Ya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya pengulangan ini karena namanya sekaligus pembinaan KPTA, pimpinan, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita paham bahwa kondisi pengadilan agama sekarang ini SDM sangat kurang benar itu. Tetapi bukan karena kurang terus kita mengeluh buang handuk. Jangan buang handuk. Susahnya adik-adik berjuang untuk dapat sampai ketua, wakil ketua, jadi hakim, jadi panitera, sekretaris. Coba subak-subak, panmut. Itu PPNPN, coba lihat tadi. Susahnya dia berjuang 19 tahun. Saya punya honor di Surabaya berapa? 25 tahun dia honor dulu. Tidak cukup 1 tahun setelah itu dia pensiun. Baru selesai perjabatan, dulu kan perjabatan ya. Saya masih dapat itu. Namanya siapa? Nah, susah itu. Tapi lebih pintar daripada kalau hakim baru, Pak. Dia hafal mati kalau bikin putusan. Putusan apa saja. Kecuali kalau ada rekompensi. Tapi kalau putusan, itu hebat itu. Nah, itu 25 tahun honor Bapak. Nah, jadi kalau kita tidak syukuri, kalau hanya pindah-pindah dari Sendawar kemana di Kalimantan belum. Kan Bapak belum pernah ke Papua kan? Siapa yang pernah ke Papua sini? Nggak ada kan? Ya hakim tinggi enggak usah. Ya gitu ya, enggak usah ya. Ya bukan berarti Bapak Ibu kalau kita ingin surga, janganlah sampai ke sana. Karena saya juga tidak mendoakan kalian ke sana. Kalau bisa putar-putar aja di Indonesia gitu ya. Tapi kalau Papua Indonesia juga ya. Saya kira itu saja Pak Wakil. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi hukum. Wilayah apa ini? Ada wilayahnya? Hah? Ya, wilayah 1 dan 2 baik secara luring maupun daring, khususnya Pengadilan Agama Sendawar dan Tanjung Redep yang tidak sempat bergabung dengan teman-temannya, bersabar saja. Suatu waktu juga akan menikmati ibu kota. Ya, ibu kota negara maksudnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada diskusi ini dan kita menyampaikan pendapat pikiran kita secara jernih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan diskusi hukum pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita tutup acara dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kami serahkan kepada Ketua Panitia Steering Komite, mohon izin Bapak Ibu kita foto bersama dulu dengan 2 sesi. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri masing-masing dari tempatnya.